Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang untuk teman-teman sekalian dan Pak Jokowi yang di belakang mungkin bisa menyimak saya. Mohon maaf Pak Jokowi, kami di depan Bapak. Teman-teman ini pada kuliah online Pak Jokowi. Jadi saya panggil untuk presentasi ya. Naufan Dimas dan kawan-kawan. Nah, saya mau share namanya dulu ya, biar saya nggak salah ya. Baik, Pak. Oke, sekarang Ini yang cuma muncul di satu orang ya, layar Pak, kalian apa untuk yang muncul? penjelasannya, Saya. Pak. Ini Pak, nilai IMK. Oke, nomor 1. Naufan Dimas nama kau ya? Iya, Pak, Naufan Dimas. Dimas Saputra. Oke, Naufan Dimas Saputra. Sebentar ya. NIM-nya berapa Naufan? 0901 Suaranya hilang. 09. 01 Oke. 18. Benar gini, satunya 2 kali. Iya, Pak. Hah? Iya, Pak. 09, satu lagi, Pak. 01. Satu lagi, Pak. Hah? Satu lagi, Pak. Nah, Satu lagi. kau deh. 3 kali berarti satunya. Oke, Iya, terus? Pak. 3, Pak. 81. 81. Oke. 924. Terus? 001. Oh, kamu yang pertama, 01. Iya, Pak. Oh, Iya, Pak. kebetulan ya aku manggil kau NIM kau yang pertama nih. Oke, siapa kawannya? Nomor 2, siapa kawannya? Sebut ke Reza orangnya, orang yang Mahesa, bersangkutan mana? Pak. Orang bersangkutan. Ada Reza. Mana orangnya? Mana? Bukan kau. Orangnya mana Aluza. orangnya? Hah? Oh, Nggak belum ada masuk, orangnya. Pak. Enggak, saya catat kalau orangnya nggak ada. Yang ada aja. Ada nggak? Roro, Pak. Roro Kemuning Sari. Lah, Roro, mana Pak. orangnya? Yang ngomong orangnya, si Roronya, bukan kau yang ngomong. Oh. Hadir, Pak. Mana? Roronya mana? Hadir, Pak. Nih, kok ada mana Roro? Halo? Gambar Roro. Nah, oke Halo, Roro. Berapa NIM kau Roro? Itunya, Pak, yang satunya ganti 2, Pak, yang 09011128. Terus? 029, Pak. Oke, namanya? Roro Kemuning Sari. Oke. Nomor 3 siapa temannya? Yepi, Pak. Mana Yepi, orangnya Pak. Yepi? Kok nggak muncul, Bu? Gambarnya nggak kelihatan. Mana Yepi wongnya? Berapa NIM kau Saya, Yepi? Pak, hadir, Pak. Berapa NIM kau? 090 Terus? 111 Oke. 819 Oke. 240 Oke. 22. Oke. Bentar. Yepi Sepri Yani. Nomor 4 siapa nomor 4? Reza Mahesa, Pak, namanya, Pak. Orangnya, bukan Naufal yang ngomong. Orang yang bersangkutan. Kalau dia Ya, tidak tidak aku tulis nama sini, berarti tidak hadir presentasi. Orangnya mana Belum orangnya? ada sih, Pak. Tidak usah Belum masuk ada ke. kalau dicari. Oke, yang lain. Kawan yang lain siapa? Yang lain. Orang berapa? Berlima atau berempat? Berempat, Pak. Oh, cuma orang 4. Sekelompok Iya, berempat. Pak. Sudah, berarti cuma ini dulu yang ku catat. Bertiga dulu, be. Judulnya apa, Novan? Ini perencanaan aplikasi monitoring gudang PLN. Perencanaan Aplikasi monitoring gudang PLN. Gudang PLN terus. ULP Prabu Muli. Oke. Iya, Pak, udah, Pak. Itu aja, Pak. Sudah. Gitu. Hah? Enggak, Pak.
Cuma Oh, sebatas Hah? Prabu Muli. Belum mulai. Terus? Ya, Ya. udah habis Pak, nggak ada lagi. Oke, sebentar. Berarti ini ini ke ya di grup ke ya. Biar apa nama itu ya? Biar baca itu apa dia? Di apa lah itu ya? Apa dia nama itu ya? Apa itu namanya? Apalah dia kalau dia baca itu tuh. Lupa aku namanya. Format sel. Oke, format sel. Apa ya namanya itu? Hmm. Ya, apa dia nama itu ya? Mode itu ya, biar baca jadi sikok. 3 kok baris jadi satu tuh. Di bagian mana ya? Nyarinya. Ya Allah. Kok enggak bisa ya? Bentar ya. Bentar aku tutup share dulu, Kok enggak baca ya? Oh, Mergesel. Astagfirullah. Mergesel. Wrapping. Ini baru benar. Baru pikir. Nah, oke. Ini juga Mergesel. Pinggir atas. Oke. Oke ya, sudah benar ini ya. Datanya benar ya, udah ya. Halo? Benar belum? Benar Pak. Nah, udah. Sekarang bentar ya. Nah, sekarang silakan salah satu di antara kamu share di grup, share di layar, presentasikan hasilnya gimana? Baik Pak. Baik Pak, apakah udah terlihat untuk teman-teman? Mungkin boleh dibantu. Sudah. Baik Pak. Baik, di Silakan. sini kami mengenai survei pada PLN Prabu Muli yang di mana tugas pada aplikasi kami yaitu memonitoring gudang PLN Prabu itu sendiri. Di sini pertama-tama ada pengolahan data yang didapat dari survei sebelumnya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut yang kemudian diolah menjadi tabel dan grafik yang memudahkan serta meringkas data. Mungkin lanjut saja ke tabel 1.1, yaitu ada nama-nama yang dari orang-orang PLN Prabu itu sendiri Pak. Ada Basri, Alfat, Agung, dan lain-lainnya. Ada soal 1, soal 2, soal 3, soal 4, sampai soal 10. Dengan jawaban yang berbeda-beda juga. Ada yang ya, soal kedua cukup, Inggris, kuning, ya juga. Lalu dari pertanyaan tersebut terdapat bagan yang kami buat, yaitu grafiknya. Pertanyaan 1 kebanyakan memilih ya. Lalu ada pertanyaan yang kedua, yaitu sangat dan cukup, yang dimana ada 3 orang memilih cukup dan 7 orang memilih sangat. Dan grafik ketiga ada Indonesia dan Inggris, yang memilih Inggris ada 3 orang, yang Indonesia ada 7. Selanjutnya ada pertanyaan yang keempat, dengan biru atau kuning ada 6 orang, yang kuning ada 4 orang. Pertanyaan kelima ada 8 sama 2. Pertanyaan keenam ada berbagai username, email atau tidak. Ada 5 orang yang memilih username, dan email ada memilih 3 orang dan tidak 2 orang. Selanjutnya ada pertanyaan ketujuh, ada plus atau silang, di mana yang memilih silang itu sangat banyak, yaitu 6 orang, dan plus ada 4 orang. Dan pertanyaan 8 ada 10 orang yang memilih ya. Pertanyaan 9 ada 8 orang yang memilih
iya dan 2 orang memilih tidak. Pertanyaan 10 ada yang memiliki iya atau tidak. Jadi ini adalah analisis data yang tiap jawaban dan masing pertanyaan tersebut, Pak. Ada pertama, pada soal 1, hampir semua pegawai PLN ULP Prabu Muli pernah menggunakan aplikasi website monitoring dengan mungkin banyak macam jenisnya. Yang artinya pada saat website monitoring gudang ini telah jadi dibuat, kemungkinan pegawai tidak akan bingung untuk memakainya, dan kata lain Oh, mudah siapa nak dipelajari. dengar omongan kau secepat itu, Bos? Alangkah cepat kau tuh ngomong. Yang Ya, penting Pak. Baik, Pak. apa tuh inti-intinya saja dan kami mengerti. Kalau cuma sekedar baca, bukan presentasi, namanya baca cerita. Itu Baik, Pak. apa? Film anak-anak. Kau tuh Dari inti-intinya Pak, apa dia nak kau jelaskan yang kau dapat apa? Ya. baik, Pak. Siap, Pak. Dan beberapa pertanyaan tadi sudah ada penjelasan mengenai survei yang kedua, ada 7 orang dan 3 orang. Lalu di sini kami merangkum semua pertanyaan ini, Pak. Dari kesimpulan yang kami buat, disimpulkan bahwa aplikasi ini sangat memungkinkan untuk dibuat untuk monitoring gudang tersebut, karena dari sebelumnya itu belum ada memonitoring gudang tersebut yang dilakukan secara manual, Pak. Jadi perlu orang yang meriset ke gudang itu baru dapat banyak jumlahnya yang barang-barang di gudang tersebut. Dan di sini cukup menggunakan aplikasi itu bisa terrealisasikan dan bisa gampang memakainya. Dan tadi ada beberapa fitur yang seperti tombol silang itu, mereka memilih menggunakan tombol silang daripada yang close. Lalu ada penghapusan barang juga yang disertai icon atau gambar. Jadi aplikasi itu dibuat untuk orang yang sesuai dengan kebutuhan yang mereka inginkan, yang kami akan buat nantinya. Saja, Pak, dari kelompok saya yang mungkin bisa ditambahkan oleh teman-teman saya, Roro Oke, atau coba lihat JP. pengolahan data tadi, pengolahan data. Ini, Pak. Oke, nah soal nomor 1 itu tentang apa ya? Soalnya ini, Pak. Mohon maaf, saya share lagi, Pak. Ada yang share. Ini surveinya, Pak. Nah, ini, Pak, survei yang kami ajukan ke pegawai dari Prabu Muli itu sendiri. Nah, Sama nomor 1 itu apa? Apakah sebelumnya Anda pernah menggunakan suatu aplikasi monitoring? Oke. Bagian besar menjawab apa sebagian besar? Iya, Pak. 10 Iya. orang iya semua. Dari 10 orang ya. Terus yang kedua itu ada yang memungkinkan menggunakan aplikasi monitoring itu kebanyakan memilih sangat memungkinkan. Ada yang cukup juga, beberapa orang, 3 kalau nggak salah, 3 orang cukup memungkinkan. Lalu warna dominan yang dipilih itu ada yang bahasa yang dipilih itu 7 orang memilih bahasa Indonesia, 3 orang memilih Inggris. Yang keempat, warna background kami tanyakan, takutnya ada permasalahan. Itu orang yang memilih warna biru ada 6 orang, yang memilih warna kuning ada 4 orang. Dan kami di sini juga ini mencantumkan apakah mereka mau menggunakan fitur login ya atau tidak. Di situ banyak memilih iya. Lalu di sini kami juga jika menggunakan fitur login, menggunakan email atau cukup username saja. Kebanyakan yang memilih username, Pak. Cukup username saja, tidak perlu email. Saja, Pak, dari yang pertanyaannya. Ada beberapa lagi yang close dan silang. Dan ya itu saja, Pak. Ya, jadi intinya
mau dibuat atau enggak, Ade? Iya Pak, mau dibuat Pak. Mau dibuat. Untuk Mereka membutuhkan enggak? membutuhkan Pak. Oke, mereka membutuhkan. Mau dibuat, mereka membutuhkan. Kira-kira tampilannya atau yang sangat dominan nanti seperti apalah bentuknya itu? Untuk dominannya itu saya di sini kurang ngerti Pak, yang maksudnya Bapak maksud. Tapi yang di sini kami sebenarnya sudah membuatnya Pak, membuat website itu sendiri. Maksudnya belum rampung sebenarnya, tapi progresnya sudah ada gitu. Jadi bentuknya itu seperti apa ya, beranda gitu Pak, yang bisa memasukkan barang, mengurangi barang. Yang dominannya gitu Pak. Jadi ada jumlah barangnya atau bekas barang itu cacat atau bagus gitu. Jadi memang sesuai dengan kapasitas gudang itu sendiri. Ya sudah, kalau memang itu ya, coba direalisasikan ya. Siapa? Baik. Oke, nanti lanjutkan saja ya. Nah, Iya Pak. coba nanti coba data tadi. Data tadi. Coba. Yang hasil penampilan data kau gimana? Penampilan data. Nah, ya memang bagus pakai grafik batang ini bagus ya. Iya Pak. Bagus pakai grafik batang. Tapi yang orang bingung itu kalau tulis pertanyaan 7 harusnya di pucuk judul grafik itu harus pertanyaan 7 itu tentang apa misalnya? Tampilan layar misalnya. Merah 4, oranye 6. Nah, itu jadi bukan pertanyaan 7, pertanyaan 8. Ya saya bingung apa pertanyaan 7 ini. Nah, saya akan baca lagi ke atas. Jadi sebagusnya di pucuk itu judulnya inti pertanyaan tentang apa? Oh, misalnya ini menanyakan kebutuhan program. Nah, berarti yang jawab iya berapa, yang jawab tidak berapa. Nah, itu. Bukan pertanyaan 1, pertanyaan 2. Itu dibeneri baik ya. Orang malas bacanya kalau grafik di pertanyaan 7. Siapa isi pertanyaan 7? Tahu kami nih. Ya. Oke ya. Ya Pak, siap. Nah, sudah silakan Ya, ditutup. Baik, terima kasih untuk teman-teman dan Bapak atas waktunya. Mohon maaf jika ada salah dan perkataan pada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya share dulu ya komentarnya ya. Oke ya, tampilan grafik dibuat intinya tentang apa? Tentang apa? Bukan pertanyaan 1. 2 DST. Ya, terus kesimpulan jika oke, lanjutkan buat prototype. Ya. Nah, itu ya ininya apa? Di mana tadi itu lupa aku nih. Format cell ya, format cell, alignment, laptop, wrap. Oke ya. Nah, ini ya. Kebaca nggak itu? Kelihatan, Pak? Hah? Belum selesai, Ya, Pak, belum lengkap ya. Coba coy. Lanjutkan buat. Nah, sedikit lagi. Oke ya. Nah, itu ya. Tahu ya? Oke ya? Paham ya? Nopal dan kawan-kawan paham nggak? Siapa? Paham, Pak? Paham, Pak. Jadi Nopal cuma orang 4 ya, Nopal ya? Kamu ya? Ya, Pak. Nah, ya. Orang Yang 4. teman kamu satu tadi nggak datang ya, satunya tadi ya? Hadir, Pak. Maaf. Mana uangnya udah kate? Ini, Pak. Mana? Kenapa kok udah muncul tadi? Pasti panggil. Iya, maaf Pak, tadi nge-lag banget ini di kos sinyalnya. Mamapan kita ini belum lebaran, Dek. Kaki mamapan pas lebaran, Dek, itu mamapan. Iya, Pak. Ini sudah online, mari kamu udah siap. Berapa NIM kau? 09011 28 19 240 034 belakangnya, Pak.
Nama siapa? Reza Mahesa. Reza Mahesa Azandi. ini. Nah. Oke ya. Sip. Bentar, saya simpan dulu file ini. Ya lupa nyimpen, mati lampu. IMK nilai IMK SK Layo ini ya, jam 13 tahun 2022 nih. Oke ya, sudah lanjut, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Nah ini Fahri Raihan Al-Hafiz nih, ada nggak orangnya? Fahri Raihan Al-Hafiz ada? Hadir. Halo? Hah? Ada? Hadir, Pak. Hadir. Oke. Ada, Pak. Berapa NIM kau? 090 Terus? 1128 Ya. 1924 Oke. 030. Oke. Nah, salah ya. Tadi itu 134 ya. Oke. 130 ya. Oke ya. Namanya Fahri Raihan Al-Hafiz. oke. Kawannya siapa kawannya? Saya Pak, Bu Anusya. Bentar. Nomor 6. Siapa namanya? Wah, Oh, enggak. Nusya. NIM-nya dulu. NIM. 090 1128 Ya. 1924 039. Oke ya. Namanya Wah, Nusya. Nuz Ya. Choiri. Oke, siapa lagi kawannya? Saya, Pak. Siapa? NIM-nya 090 Terus? 1128 Oke. 111, Pak. Salah, Pak. 1 kali terus? 892 002 ujungnya. 002. Iya, Pak. Nah itu. Iya, Pak. Nama lengkapnya? Muhammad Ridho Aditya Sultan, Pak. Kau ini Cak Rido Irama, Ya, Pak. Hah? Beda, Bukan Pak. ya? Itu juga ada anjir anaknya Roma. Oh, bukan anak Roma Irama bukan ya? Oke. Bukan, Pak. Siapa lagi? Ya, Pak. NIM-nya berapa? Sama Cak Rido, Pak, tapi kosongnya 8. Ujungnya Kau ini 8. satu 3 kali juga. Ya, Pak. Oke. Yang ujungnya 8, Pak. 08. Ya, Pak. Namanya Muhammad Agil Arifudi, Pak. Agil A-R-R-I-F-Q. Satu ruangan dengan siapa kau tuh? Caknya bergema suara kau tuh dengan yang lain. Ada yang hidupkan mic juga caknya itu. Ridho, Pak, sebelahan. Jadi suaranya tidak jelas. Oke, judulnya apa kelompok ini? Judulnya ini, Pak. Perencanaan. Itu website. Perencanaan apa? Website. Salah satu matiin mic-nya biar tidak ada bergema. Mic website.
Website print online. Website apa? Print online, Pak. Print online dalam Oke, terus? kurung. Hah? Dalam kurung, Pak. Ya. Print ke. Oke. Nah, ada, Pak. Terus? Udah itu, Pak. Hah? Itu, Apa lagi? itu, Pak. Apa? Apa? Halo? Itu, Pak. Itu baik. Terus? Halo, Pak. Ya? Cukup, Pak. Maksudnya cukup. Cukup. Pak. Terus? Titik, Pak. Oh, titik. Itu, Pak. Oke. Teng, teng. Mana rapnya? Teng. Nah, udah. Oke ya. Nah, teng, teng, rap, teng. Teng. Nah, oke ya. Nah, sekarang saya stop screen. Nah, coba kamu share screen, silakan. Oke. Ini Rehan nih. Oke, izin saya screen, Pak. Suaranya kurang kuat. Kuat sedikit suaranya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Nggak kuat, suaranya nggak kuat. Tolong dikuatkan dikit. Selamat siang sebelumnya. Makasih sebelumnya kepada Pak Fali selaku dosen pengampu di mata kuliah interaksi manusia komputer dan teman-teman yang saya banggakan. Selanjutnya di sini kami akan mempresentasikan tentang sebuah website yang akan kami garap, yaitu mengenai jasa print online atau yang kami beri nama adalah Printke. Next. Nah, anggotanya seperti yang sudah disebutkan tadi kan ada Fahri Rayhan Al-Hafiz, ada Muhammad Agil Rifki, Muhammad Ridho Aditya Sultan, dan Wahnu Syahwari Imanullah. Nah, kami untuk sasarannya kemarin itu adalah mahasiswa aktif Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Nah, jadi kami ini mensurvei sekitar 18 orang responden dari mahasiswa FISIP, mahasiswa aktif FISIP Universitas Sriwijaya, dan didapatlah hasil sebagai berikut, yaitu dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional itu 41%, Sosiologi itu ada 18%, administrasi publik 18%, dan ilmu komunikasi 23%. Jadi mayoritas yang mengisi survei kami itu adalah anak-anak dari jurusan hubungan internasional. Oke, sebentar. Saya komentar dulu. Sebentar. Yang tadi lah. Nah, ini bagus ya contoh ini ya. Bahwa dari gambar ini saja saya sudah ngerti gitu. Nggak perlu saya lihat pertanyaan lagi kan, bahwa dia ini menanyakan jurusan. Ternyata kalau jengok gambar ini paling banyak dari hubungan internasional, ya. Nah, bagus ini. Terus lanjut. Selanjutnya itu adalah. Nah, ini udah kasih pertanyaan di pojoknya ini. Mana pertanyaan di pojok grafik itu? Yang pojok itu, yang besar. Harusnya tulis di grafiknya ya. Karena kaget kalau grafiknya di cut paste hilang pertanyaannya, ya. Nanti ke depan buat di dalam grafiknya itu pertanyaannya. Oke, silakan. Selanjutnya berapa adalah sering melakukan aktivitas print? Oke, silakan. Ya, selanjutnya kami mensurvei kepada mahasiswa ini kan dalam melaksanakan aktivitas akademik itu seberapa sering mereka melakukan aktivitas print. Nah, mereka menjawab yaitu adalah mayoritasnya 47% itu adalah sangat sering melakukan aktivitas print, dan 12% sangat sering. Disusul dengan jarang 35% dan tidak pernah 6%. Rupanya masih ada mahasiswa yang tidak pernah mengeprint sebanyak 6% gitu. Tapi mayoritasnya adalah sering mengeprint. Selanjutnya adalah next. Pertanyaan selanjutnya adalah seberapa sering menggunakan jasa print. Nah, mayoritas dari mahasiswa FISIP Universitas Sriwijaya itu adalah menjawab mereka tuh 44% jarang menggunakan jasa print, 31% tidak pernah, 25% sering, dan 0% itu 0%-nya itu sangat sering gitu. Nah, jadi untuk jasa print terutama di kampus Indralaya itu
masih jarang orang yang menggunakan jasa untuk melakukan print online ini. Makanya kami mengangkat tema ini agar mahasiswa ini mempermudah mahasiswa untuk melakukan aktivitas print ataupun berurusan dengan print gitu. Selanjutnya next. Seberapa butuh dengan jasa print online? Jadi kami menanyakan kepada mahasiswa FISIP, apakah butuh teman-teman FISIP ini dengan jasa print online? Mayoritas menjawab sangat butuh, disusul 35% butuh, 12% kurang butuh, dan 6% tidak butuh. Jadi mayoritas dari pertanyaan di sini adalah mereka ini 47% sangat butuh dengan jasa print online. Next. Sering mengalami kendala dalam print, mayoritasnya adalah 34% adalah sangat sering mengalami kendala dalam print. Susul mayoritasnya jarang mengalami kendala dalam print, disusul dengan sangat sering mengalami kendala dalam print. Next. Seberapa menarik jasa print online? Jadi kami bertanya kepada mereka dan mayoritas mereka menjawab adalah jasa print online ini adalah 50% ataupun setengah dari responden itu menjawab adalah jasa print online ini adalah jasa yang menarik, yang bisa membantu mereka gitu. Next. Apakah efektif menggunakan jasa website print online? Menurut mereka jawabannya adalah efektif, yaitu sebanyak 59% menjawab efektif dengan menggunakan jasa website print online. Next. Tema. Nah, lanjut kami ke dalam website yang akan digarap gitu kan. Selanjutnya adalah tema desain apa yang disukai. Mereka menjawab sebanyak 57% itu adalah tema desain yang colorful, yang penuh dengan warna, yang menarik untuk dilihat gitu. Next. Struktur web apa yang disukai? Nah, dari struktur web menyesuaikan dengan apa yang sudah kita pelajari di bab-bab sebelumnya. Jadi kami di sini melakukan survei yang mana mahasiswa FISIP Universitas Sriwijaya itu menyukai struktur web yang berbentuk icon ataupun gambar-gambar seperti pada aplikasi Android maupun dan lain sebagainya. Next. Nah, selanjutnya adalah bahasa. Bahasa yang digunakan dalam website ini adalah sangat penting untuk membantu dalam kelancaran penggunaan website. Maka kami melakukan survei dan 76% orang dari mahasiswa FISIP Universitas Sriwijaya itu adalah menyukai website yang menggunakan bahasa Indonesia. Jadi website kami kemungkinan besar akan menggunakan bahasa Indonesia nantinya. Next. Sistem pembayaran. Nah, justru dengan adanya jasa pasti akan ada pembayaran. Di sini kami melakukan website dan mayoritas sebanyak 47% orang itu menyukai pembayaran website online ini adalah menggunakan sistem COD atau cash on delivery disusul dengan menggunakan metode transfer. Selanjutnya, jenis respon yang diinginkan ataupun interaksi di dalam website itu. Ada yang mayoritas dari mahasiswa atau responden itu adalah meminta respon yang bersifat minimalis. Malah mereka tidak terlalu suka dengan respon yang atraktif. Selanjutnya, adalah pasti di sebuah website print online itu pasti akan ada jasa-jasa apa yang akan ditawarkan. Dan kami mengambil kategori seperti print, scan, fotokopi, dan jilid. Dan mahasiswa dari responden ini menjawab sebanyak 59% itu adalah kebanyakan menggunakan jasa print, selanjutnya dilanjutkan dengan scan, fotokopi, dan jilid. Next. Format file yang biasa digunakan. Nah, nanti kami di dalam website itu rencananya akan menggunakan format file yang diterima dalam penggunaan website jasa print gitu kan. Dan yang paling sering digunakan adalah semuanya sebenarnya kan, semuanya yaitu ada PDF, Word, JPG, dan PNG. Nah, selanjutnya analisis. Analisis yang sudah kami telaah daripada 18 responden yang menjawab survei kami dari 4 jurusan FISIP yang ada di Universitas Sriwijaya, perwakilan dari seluruh jurusan itu mengisi formulir yang telah kami berikan. Jadi seluruh perwakilan dari 4 jurusan itu mengisi semua form yang kami berikan. Dengan jawaban terbanyak berasal dari jurusan hubungan internasional dengan persentase 41% atau sebanyak 7 orang dari 17 responden. Selanjutnya dari responden yang sudah menjawab, mayoritas masih jarang menggunakan jasa print online. Tapi berdasarkan survei, juga mayoritas responden sangat butuh dengan jasa print online. Menurut jawaban responden juga jasa print online itu bersifat ya menarik gitu. Selanjutnya, menurut responden apabila terdapat website dapat membantu mahasiswa dalam melaksanakan perkuliahan. Selanjutnya,
Menurut responden, tema yang paling disukai adalah monokrom dengan persentase 41%, disusul dengan tema colorful persentase 35%. Selanjutnya, menurut responden, struktur web yang paling disukai adalah struktur web dengan pilihan menu berupa ikon atau penggambar seperti aplikasi Android, laptop, dan lain sebagainya. Next. Menurut responden, bahasa yang paling cocok digunakan pada website adalah bahasa Indonesia. Selanjutnya juga untuk sistem pembayarannya itu paling dominan adalah COD atau cash on delivery atau dibayar di tempat. Selanjutnya respon sistem web yang diminati adalah yang minimalis ataupun sederhana. Dan jasa yang paling diminati dari website print online ini adalah jasa print, selanjutnya disusul dengan jasa scan. Dari dan terakhirnya adalah format yang paling sering digunakan adalah semua format yang meliputi PDF, Word, JPG, dan PNG. Next. Selanjutnya. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari survei yang sudah kami lakukan terhadap mahasiswa FISIP Universitas Sriwijaya menandakan bahwa aplikasi ataupun website print online ini adalah jasa yang perlu diwujudkan karena dapat membantu mahasiswa dalam perkuliahan. Bagi mahasiswa-mahasiswa yang tidak memiliki printer ataupun sejenisnya di kosan ataupun di rumah mereka. Jadi website print online ini adalah bisa membantu mereka dalam perkuliahan. Jasa ini tergolong baru dan solutif agar mahasiswa bisa melakukan aktivitas print tanpa harus keluar dari tempat tinggal. Untuk tema web yang kami gunakan adalah tema monokrom, namun memiliki pilihan menu berupa ikon yang berwarna. Untuk sistem pembayaran yang disediakan adalah sistem COD, namun kami juga menyediakan sistem pembayaran secara online. Mungkin itu aja, Pak. Oke ya, saya rasa sudah cukup, bagus ya. Cuma nanti disempurnakan saja. Coba di stop dulu share screen-nya. Oke. Nah ini ya, yang komentar saya ya. Kebaca nggak, Agil, komentar saya? Baca, Pak. Apa? Terbaca, Pak. Kebaca ya. Jadi silakan direvisi sesuai dengan komentar saya ya. Nanti kalau udah oke, kamu buat prototype. Ya, langkah selanjutnya adalah membuat prototype. Oke ya. Makasih Agil dan kawan-kawan ya. Kita lanjutkan ya. Baik, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, cewek Widya Radotul Aisy ada nggak orang itu? Ada nggak? Halo Pak, iya. Ada. Nah, oke. Sebentar, aku share screen dulu biar kamu terbaca. Oke. Saya copy dulu ya. Ctrl C. Ctrl V. Oke. Nomor 9. Berapa NIM-nya Widya? 2819 Oke, terus 24035. namanya? Widya Rohadatul Aisy. Rohadatul Aisy, koma SY ya. Iya. Oke. Kawannya siapa kawannya? Robi. Siska. Pak. Sabar. Ctrl C, Ctrl V. Siska, berapa NIM-nya Siska? 09011. Terus? 1819. 1819, terus? 24021. Oke. Namanya? Siska Indriani, Pak. Sisca kan? Sisca Iya, Pak. Indriani. Yani. Siapa lagi? Saya Pak. Berapa NIM-nya saya Pak? 4010 Pak. Maksudnya 4010, depannya satu Iya. kali. Itu. Iya, satunya betul Pak. 3 kok. 4010 cuman banget. Bentar. Robi Afriansyah. Namanya?
Robi Afriansyah. Apri Ansyah. Sanya pakai H ya? Tidak, Pak. Terus lanjut, siapa lagi? Dewa, Pak. Siapa? Dewa. Dah, anunya NIM-nya berapa Dewa? NIM-nya sama kayak Robi, belakangnya 09. Deketan kamu nih. Iya. Rumahnya Paraan? Tidak, Pak, jauh. Kok bisa NIM-nya berdekatan ini? Dewa Purna. Purnama. Hidayatullah. Hidayah. Tadi pagi kuliah apa kamu ya? Oh, tidak, kau hidup ke Mikau tuh Hidayatullah. Itu Pak, ada Kita jawab. Hah? kuliah antar muka, tapi online. Ya, ya. Kalau Umi. Bentar ya. Bentar ya. Bentar ya. Baik, Pak. Oke. Saya stop share dulu ya. Bentar ya. Bentar. Saya mau telepon dulu sebentar. Oke, silakan kelompok ini. Presentasi silakan, kelompok ini silakan. Halo, silakan presentasi kelompok ini. Halo. Iya Pak, ini nggak share screen Pak. Ya, saya lah. Cepatlah, nah. Baiklah. Ini kami akan mempresentasikan aplikasi yang Sebentar. akan dibuat. Mempresentasikan. Lama-lama. Judulnya apa? Judulnya? Baik, Pak. Judulnya apa? Judulnya aplikasi pembelajaran tes TOEFL USEF. Tes TOEFL ya? Iya, tes TOEFL. Usape. Terus? Untuk mahasiswa Fasilkom. Mahasiswa Fasilkom. Unsri ya? Halo? Judulnya apa judulnya? Halo? Fasilkom Unsri. Oke. Untuk mahasiswa Fasilkom Unsri ya? Ya, Unsri Indralaya. Ya. Silakan presentasi dulu. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini kami akan mempresentasikan hasil survei untuk aplikasi yang akan kami buat, yaitu USEF, di mana aplikasi pembelajaran tes TOEFL untuk mahasiswa Fasilkom Unsri. Untuk aplikasi ini sendiri adalah aplikasi di mana untuk agar mahasiswa bisa belajar mengenai tes TOEFL atau SULIET, di mana itu menjadi salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa Unsri itu sendiri. Lalu kemudian kemarin kami sudah melakukan survei, di mana kami membuat 13 pertanyaan yang sudah kami bagikan kepada mahasiswa di Fasilkom Unsri itu sendiri. Untuk survei yang pertama yaitu kami mendapatkan hasilnya yaitu di mana untuk laki-laki sendiri mendominasi, dan sedangkan untuk disusul oleh perempuan sebesar 45%. Kemudian untuk hasil survei dari semesternya itu sendiri, di mana yang terbesar itu adalah semester 3 yang mengisi, kemudian disusul oleh semester 7, kemudian semester 1, lalu disusul oleh semester 9. Itu yang paling kecil. Lalu selanjutnya yaitu untuk jurusannya sendiri, dari hasil survei itu
mendapatkan bahwasanya sistem komputer mengisi survei lebih banyak, kemudian disusul untuk nomor 2 itu adalah teknik informatika, kemudian sistem informasi. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya kami ajukan kepada mahasiswa-mahasiswa ini, apakah mereka pernah mengikuti tes TOEFL? Kemudian dijawablah bahwasanya sebesar 77% atau 24 orang itu pernah mengikuti tes TOEFL dan selebihnya itu belum. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya kami juga mengajukan pertanyaan apakah mereka membutuhkan sebuah aplikasi untuk belajar soal TOEFL. Lalu kami mendapatkan hasil bahwasanya 21 orang ini sangat membutuhkan aplikasi belajar soal TOEFL dan sisanya tidak membutuhkan aplikasi atau belum membutuhkannya untuk sekarang ini. Kemudian kami membuat sebuah pertanyaan lagi, apakah berapa durasi yang mereka habiskan dalam sehari untuk belajar TOEFL bahasa Inggris sendiri. Kemudian untuk hasil survei terbanyak itu didominasi oleh 0 sampai 1 jam. Itu di mana maksimalnya 1 jam, kemudian disusul oleh 1-2 jam dan seterusnya. Kemudian dari surveinya sendiri, dari mana sumber belajar TOEFL itu kebanyakan mereka mencarinya dari internet, kemudian dari YouTube, kemudian yang paling sedikit itu dari buku. Lalu kami juga menanyakan apakah mereka tertarik, mengapa mereka tertarik belajar di media tersebut. Lalu untuk yang terbesar, karena di internet itu mudah dimengerti, kemudian disusul oleh menarik karena pertanyaan-pertanyaan tersebut menarik dan juga murah karena tidak berbayar. Kemudian pertanyaan juga yang kami ajukan yaitu apakah kendala yang mereka hadapi dalam belajar TOEFL. Untuk yang terbesar itu adalah karena mereka tidak mempunyai teman belajar atau teman sharing mengenai pelajaran TOEFL itu sendiri. Kemudian disusul oleh mereka tidak tahu mulai dari mana belajar TOEFL sendiri. Kemudian disusul untuk sedikitnya itu mereka tidak punya skill dalam bahasa Inggris, sehingga mereka harus mereka harus belajar kembali mengenai cara berbahasa Inggris untuk TOEFL ini sendiri. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah mereka ini tertarik belajar mengenai soal-soal TOEFL yang akan kami berikan di aplikasi sendiri? Dan survei yang kami dapat itu 87%, di mana itu mendominasi banyak mereka ingin atau tertarik belajar mengenai soal-soal TOEFL yang akan kami berikan di aplikasi ini sendiri. Lalu jika ya, dari pertanyaan yang kami berikan ini, apa tujuan mereka untuk mempelajari soal-soal TOEFL ini sendiri? Kemudian hasil yang kami dapat itu lebih besar bahwasanya mereka hanya untuk mengasah skill, lalu disusul untuk tes, kemudian untuk belajar. Lalu pertanyaan selanjutnya yaitu mengapa TOEFL ini sangat dibutuhkan. Di sini kami memberikan 2 pilihan. Pertama, yang mendominasi yaitu adalah untuk memenuhi persyaratan, bahwa kita ketahui sendiri bahwasanya unsur ini memiliki persyaratan untuk lulus adalah TOEFL itu sendiri. Sehingga untuk memenuhi persyaratan ini mendominasi dari survei. Lalu apa harapan kalian tentang aplikasi mempelajari TOEFL ini? Mereka berharap bahwasanya soal-soal yang kami akan taruh di aplikasi ini sendiri adalah pembahasannya yang mudah dipahami, yang mudah mereka mengerti, sehingga mereka bisa lulus akan tes TOEFL sendiri. Dan untuk selanjutnya itu mengenai fitur dan soal-soal tambahan yang menarik. Lalu kesimpulan dari survei sendiri berdasarkan kuesioner telah kami sebarkan, di mana terdapat 31 responden dari mahasiswa Silkom Unsri dan sistem informasi, sistem komputer, lalu teknik informatika yang mengisi kuesioner tersebut terkait dengan kebutuhan aplikasi akan dibuat, di mana mayoritas kemudian mengisi bahwa mereka membutuhkan aplikasi TOEFL ini sendiri, yang di mana mereka membutuhkan aplikasi ini untuk tujuan yang bermacam-macam, mulai dari untuk belajar, untuk mengasah skill, dan hingga untuk memenuhi persyaratan tertentu seperti syarat lulus kuliah dan melamar pekerjaan. Sehingga dari survei ini kami tarik bahwasanya mereka setuju akan adanya aplikasi ini karena akan membantu mereka dalam belajar TOEFL, lalu belajar kuis TOEFL sendiri, dan juga agar mereka bisa lulus untuk tes kuliah atau USAP ini sendiri. Oke. Terima kasih, Pak. Nah, coba stop share dulu, stop share. Oke ya. Nah, ini komentar saya ya. Jadi dari segi tampilannya udah oke ya, tapi prototipe bisa dilanjutkan. Nah, cuma saya minta kesimpulannya dilengkapi lagi. Jadi bukan sekedar kita pengen buat, tapi kita harus menjawab mengapa kita nak buat. Kedua, bagaimana bentuk tampilannya nanti, ya? Mengapa dan bagaimana? Apa kaget ada warna hitam putih, atau dia kaget banyak gambar-gambar, atau modelnya teks soal cerita atau cak mano. Nah, itu menu-menunya kan kayak dijelaskan di kesimpulan itu. Jadi kau kaget nak buat seperti apa gitu, ya. Jadi harus baik, Pak.
Karena survei kau tadi itu tidak hanya menanyakan butuh tidak butuh, juga banyak yang pertanyaan tadi, tapi tidak kau masukkan dalam kesimpulan. Jadi survei-survei tadi dimasukkan poin-poin dalam kesimpulan, ya. Itu saja revisinya ya. Jadi Baik, Pak. lanjutkan Terima untuk kasih, Pak. prototype ya, Robi ya. Kayaknya kau tuh kehausan, Robi. Oke ya. Nah, sekarang kita lanjut ke yang lain ya. Oke. Habis ya, Caknya? Nggak ada lagi yang aktif ini ya. Caknya mati kalau apa kameranya, berarti selesai ya. Nah, Hendy Halim, sudah belum Hendy Halim? Belum, Pak. Nah ya, silakan Hendy Halim. Ntar aku share dulu Hendy ya, share screen dulu ya, Hendy Halim ya. Oke, Hendy Halim. Berapa NIM-nya Hendy Halim? Sama Cak Dewa, Pak. Tapi ujungnya 007. Oh, apa James Bond ya? Hendy Halim Prasetyo, Pak. Bukan James Bond, bukan? Bukan, Pak. Tidak tahu kau James Bond itu siapa ya? Tahu, Pak. Kenal nggak dengan James Bond? Kenal, Pak. Kemarin kenalan. Alhamdulillah. Pantesan kau mirip. Nomor 2 siapa? Zainuddin, Pak. Nomornya cuma Jainuddin, Bay? Iya, Pak. Kalau sedikit ya. Berapa NIM kau Jainuddin? NIM-nya sama Cak Hendy, Pak. Bedanya ujungnya 4. Oke. Siapa lagi? Rahman, Pak. Bentar. Rahman Nul. Rahman Nur Hakim. Apa bedanya Nur sama Nul? Kalau pakai R dengan L apa bedanya? Kalau Nur tuh cahaya, Pak. Kalau L, Nul? Kurang tahu, Pak. Nah, kau. Nul kalau bahasa Inggris itu istilahnya tidak nol, bukan nol. Berarti nul itu berarti apa? Tidak apa nol dia kalau bahasa Inggris tidak nol. Misalnya nol itu lupa kok. Ada istilah dalam matematik itu nol. Lawan apapun nol itu di matematika itu ada. Nol itu artinya tidak nol itu nol, lupa aku. Atau lawannya atau nol itu. Bukan atau lupa aku. Oke, NIM-nya berapa? 090 1128, Pak. Bentar ya. Coba sebentar. 090 13 kali terus 1128, Pak. terus Belakangnya 033, Pak. Oke, sudah. Siapa lagi? Saya, Pak. Bayu Iza Salam, Pak. Bayu Iza Salam. Salam. Berapa NIM-nya? 032, Pak, ujungnya. Sama dengan yang tadi ya? Ya. Sudah, siapa lagi? Habis, Pak. Oke, siapa ketuanya ini? Halo? Iya, Pak. Oke, judulnya apa judulnya? Bentar, Pak, saya screen. Judulnya ini, Pak. Aplikasi. Nah, aku stop share screen dulu. Oke, silakan share screen. Judulnya apa?
Apa judulnya? Judulnya ini Pak, layanan laundry sepatu berbasis website. Layanan laundry sepatu berbasis website. Bentar ya. Oke ya, itu judulnya ya, benar ya? Layanan laundry Iya, sepatu Pak. berbasis website. Oke. Sudah, silakan dipresentasikan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil survei dan analisa kelompok kami mengenai aplikasi yang akan kami buat. Background mengapa kami memilih aplikasi ini adalah karena di Indralaya merupakan kampus yang mahasiswanya lebih dominan dibanding kampus Bukit. Metode-metode yang digunakan menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Ini pertanyaan-pertanyaan yang kami berikan kepada user kemarin berupa 10 pertanyaan. Ini dokumentasinya. Ini hasil survei pertanyaan pertama tentang familiar pengguna terhadap layanan website, di mana 21 pengguna lumayan familiar dengan website. Diikuti dengan sangat familiar dengan 8 pengguna. Pertanyaan nomor 2 yaitu penguasaan pengguna. Sebentar. Yang dominan siapa itu? Yang dominan siapa? Yang dominan yang lumayan familiar, Pak, tentang Oke, penggunaan layanan. berarti orang banyak lumayan familiar kesimpulannya, bukannya kau sebut gagal loh. Oke, terus lanjut. Pertanyaan kedua itu mengenai penguasaan penggunaan terhadap website, di mana 21 orang lumayan menguasai tentang website ini, Pak. Oke. Pertanyaan nomor 3, durasi pengguna menggunakan layanan website, di mana 17 pengguna lumayan sering menggunakan layanan. Lumayan terus jawaban kamu nih. Ngapa lumayan terus jawabannya? Terus. Pertanyaan keempat, tampilan website, di mana ada 17 pengguna memilih tampilan yang memiliki animasi. Pertanyaan kelima, bentuk interaksi. Yang paling banyak itu menggunakan menu selection dengan 17 pengguna yang memilih. Pertanyaan nomor 6 itu adalah informasi paket laundry yang akan ditampilkan di website, di mana ada 16 pengguna yang menyatakan lumayan membantu apabila tersedia informasi paket laundry pada website. Pertanyaan nomor 7 adalah kontak yang bisa dihubungi yang akan disediakan di website, di mana ada 28 pengguna yang memilih opsi sangat membantu apabila kontak disediakan di website. Pertanyaan ke-8, sistem pembayaran virtual, di mana terdapat 16 pengguna yang sangat familiar dengan pembayaran virtual. Pertanyaan ke-9 itu adalah metode pembayaran virtual, di mana metode pembayaran menggunakan dana itu dipilih oleh 18 pengguna. Lalu yang ke-10 atau pertanyaan terakhir adalah informasi yang diinginkan yang akan ditampilkan di website, di mana detail paket dan layanan produk itu sama-sama jumlahnya itu 18. Selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan. Aplikasi ini merupakan aplikasi berbasis website yang dilakukan survei kepada 35 partisipan dengan persentase 97 partisipan masih menggunakan layanan website. Aplikasi dibuat nantinya akan menggunakan interface yang sederhana karena 63% dari partisipan menguasai penggunaan website dengan baik, namun 36% sisanya tidak terlalu menguasai dengan baik. Bentuk interaksi yang akan digunakan berupa menu selection karena 98% atau mayoritas dari partisipan lebih menyukai menu selection daripada form dan command language. Ya, selanjutnya adalah informasi paket laundry akan dimasukkan ke dalam menu, dan yang terakhir adalah jenis pembayaran virtual akan dimasukkan ke dalam opsi pembayaran karena 80% partisipan familiar dengan metode pembayaran ini. Sudah, Pak. Oke. Jadi kesimpulan kamu gimana? Kesimpulan kamu? Jadi kesimpulannya itu nanti di website itu akan dibuat jenis pembayaran virtual berupa dana dan akan ditampilkan bentuk layanan produk serta kontak yang bisa dihubungi, Pak. Oke, masalah warna gimana? Masalah warna, tampilan warna gimana? Nggak ada.
masalah warna itu kami menggunakan warna biru, Pak. Enggak, maksudnya ada nggak di pertanyaan itu tentang warna? Tidak ada, Pak. Oh, nggak ada. Jadi begini ya, kalau merek itu biasanya kalau usaha itu ada merek. Nah, merek itu biasanya dia konotasinya dengan warna gitu. Misalnya KFC. KFC itu konotasinya dengan warna merah. Berarti dia websitenya mungkin dominan warna merah KFC itu. Misalnya Bank Syariah Indonesia itu kan hijau dia. Maka dominannya nanti websitenya warna hijau. Nah, harusnya kalau kamu punya laundry ini ya, laundry ini harus punya ciri khas warna juga gitu. Jadi kalau warna laundry kamu ciri khas warna X, maka websitenya nanti mirip-mirip warnanya dengan logo kamu itu. Ya. Jadi dominannya warna itu. Oke ya. Tolong stop dulu share screen. Stop share screen. Oke ya. Jadi komentar saya ini ya data sudah oke. Tapi kesimpulan tambahkanlah ciri khas dari merek, dominan warna apa, agar website ini mudah dikenal karena warna yang khas usaha kamu. Jadi itu ya. Ya, untuk prototipenya silakan dilanjutkan buat prototip ya. Nah, ya. Oke, jadi lanjutkan untuk buat prototip ya. Bentar. Lanjutkan prototype. Oke ya, selesai ya. Kelompoknya selesai. Kita lanjut ke Cuhmezi. Cuhmezi ada Cuhmezi. Pak. Oke, Cuhmezi sebentar saya share dulu Cuhmezi ya. Cuhmezi, berapa NIM kau Cuhmezi? 0901 Terus 13. 09 01 kok 13? Iya, Pak. Terus Ujungnya 4120. Oh, ini pindahan dari Layo ke 41, Palembang ya? Pak. Hah? 20, Pak. Hah? 120. Pindahan dari Layo ke Palembang ya? Iya. Hah? Iya. Pindahan dari Layo ke Palembang? Iya, Pak. Pindahan dari Layo ke Palembang? Iya, Pak. Pindahan dari Layo ke Palembang? Iya, Pak. Benar? Kau kelas Layo? Palembang ke Layo, Pak. Hah? Dari Palembang ke Layo. Dari Palembang ke Layo. Asli wong Layo kon? Dari Linggau. Apa jauhnya pindah? Kamu udah sekali di Palembang bae mak. Sama baik kan kos juga kan? Palembang kos, Layo kos juga kan? Ya, bener nggak? Atau ada rumah dewek di Layo gratis? Silakan, siapa selanjutnya? Sonia, Pak. Sonia. Siapa? Orangnya mana orangnya? Halo, orangnya mana? Halo. Halo, Ya, Pak. halo, ya, halo. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Berapa NIM kau? Kayak punya Zainuddin tapi ujungnya 4020, Pak. Bentar, aku copy dulu punya Janudin. Serumah dengan Janudin, tidak? Enggak. 40? 20. 20. Oke, nama kau Janudin, bukan ya? Iya, Pak. Sonia Yana. Oke. Lanjut siapa lagi?
Saya, Pak. Oke. Angga ya. Angga Dewantara. Angga Dewantara, berapa NIM-nya Angga? Sama Cak Cu, Pak. Tapi NIM 3 belakangnya 091. Nah, sama Cak Cu pula kau nih. Ujungnya? Berapa ujungnya? 091. Oke, siapa lagi? Siapa? Habis ya? Saya, Pak. Hadi ya? Iya, Pak, Hadi. Hadi Nur Rochim. Nurocim ya? Iya, Pak. Nurocim, oke. Berapa NIM kau Nurocim? NIM 0901 Terus? 19. 12, bukan 13 ya? Iya, Pak, 12. Terus? Ujungnya 25, Pak. Berapa? 025. Hadi Nur Rohim nama kau? Halo? Benar Hadi Nur Rohim namanya? Benar ya Hadi Nur Rohim namanya? Benar, Pak? Benar? Iya, Pak. Udah nyesel? Tidak, Pak. Oke, silakan. Judulnya apa ini? Website pencatatan Website pencatatan terus? dan penilaian Oke, pelanggan di kafe terus Kongkow House. tulisannya K C Pak. K O O N N G apa? G Oke, terus K K O O W W House. 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 Hah? Dihapus A-nya, Pak. House. Terus? Ya, Indralaya. Sudah? Sudah. Bentar. Dimiring ke dulu, di alignment dulu. Oke. Ya, silakan di share screen. Silakan. Siapa yang ngomong? Silakan. Kok nggak ada suaranya nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami akan melakukan presentasi tentang proyek yang berjudul Website Pencatatan dan Penilaian Pelanggan di Cafe Kongkow House Indralaya, di mana anggota kelompoknya saya sendiri, cuma di sini, Sonia Ratwiana, Hadi Nurocim, dan Angga Dewantara. Yang pertama ini yaitu data yang kami ambil di Kongkow House, berupa survei memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada karyawan yang ada di Cafe Kongkow House, di mana pertanyaan-pertanyaan ini berupa umur, pekerjaan, terus pernah apa tidaknya menggunakan website, keefektifan sistem, kelebihan sistem, bahasa sistem, warna background yang nanti akan dipakai, kemudian logo, informasi yang akan ditampilkan, struktur navigasi, dan tata letak. Kemudian pertanyaan berikutnya, menu yang akan ditampilkan, pertanyaan-pertanyaan terkait, fitur pada halaman karyawan, dan fitur pada halaman admin. Nah, dari
survei pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, kami mengolah datanya menjadi beberapa bagian, yaitu untuk responnya hanya dilabeli dengan angka 1, 2 sesuai dengan urutan value yang ada di slide sebelumnya. Yes, Pak. Ya, terus apa lagi? Itu kan baru grafik apa tampilan ya. Ini hasil data mentah dari responden. Oke, terus apa lagi? Nah, kemudian cara kami mengolah data tersebut yaitu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu kami pengalaman penggunaan website, pernah apa tidaknya dihasilkan persentase 50%, 50% untuk value ya dan tidaknya. Kemudian fitur pada halaman admin itu memperoleh persentase 100% untuk untuk jawaban Halo, kok stop? Nggak ada suara? untuk bentar Pak. Untuk jawaban X1 itu berupa laporan harian dan X2 itu berupa rating pelanggan, X3 berupa pengeluaran harian, dan X4 itu berupa absen karyawan. Nah, dari persentase survei dihasilkan persentase 100% untuk laporan harian dan 50% untuk rating pelanggan, selanjutnya 50% untuk pengeluaran harian, dan 0% untuk absen karyawan. Nah, ketentuan untuk persentase yang dianggap unggul itu pengalaman pernah apa tidaknya yang dipilih itu lebih kurangnya data yang lebih dari 50% dari persentase dapat dilihat sistem. Oke. Sangat Ya, efektif, saya paham 50%. cara mengolah datanya, saya paham. Tapi orang akan menarik kalau ini dipindahkan ke dalam bentuk gambar grafik. Nah, mana gambar grafiknya? Wow, pening pelaku bacanya. Ya. Ada nggak grafik yang lain? Cuman inilah grafiknya. Halo? Grafiknya hanya inilah, nggak ada grafik lain. Ya. Iya, Pak. Cuman seperti ini grafiknya, Soniawati ya? Iya, karena sudah rangkuman dari seluruh pertanyaan, Pak. Oke. Ya, maksud saya itu kalau grafiknya ramai seperti ini, orang akan males melihatnya. Harusnya grafiknya ditampilkan walaupun ada mirip-mirip, misalnya punya 135 itu mirip-mirip. Nah, dikelompokkan yang mirip-mirip tentang apa. Nanti 789 mirip-mirip tentang apa. Jadi jangan 1 sampai sekian pertanyaan itu jadikan satu grafik. Itu orang malas membacanya. Sama saja orang seperti malas membaca tabel tadi. Ya, walaupun menarik, ini bagus saya lihat di atas 50% galau. Cuman aku nak baconya ini pening pala aku nih. Ya. Nah, harusnya dibuat grafik batang atau grafik buletan itu ya, grafik apa buletan tadi ya, namanya lupa, pie ya. Tapi dia misalnya rating, itu rating apa rating tuh? Nomor 1 tuh. Rating apa rating?
Sonia, itu rating apa reading? Rating, Pak. Nah, rating. Rating ini kira-kira mirip-mirip dengan pertanyaan nomor berapa? Apa maksudnya X1, X3, X2 itu apa itu? X1 itu pertanyaan atau opsi-opsi yang kita sediakan itu tadi, Pak. Nah ya, saya kan nggak ngerti kalau Anda buat X1, X2, X3 itu apa gitu. Lebih baik seperti teman-teman sebelumnya tadi, ya. Jadi nanti ubah tampilan grafik ini ke dalam bentuk grafik pertanyaan, ya. Kalau mau disatukan, digabung, cari yang mirip-mirip, yang pertanyaan mirip. Nah, sehingga tidak terlalu membosankan tampilan grafik ini, ya. Oke, lanjut. Presentasinya silakan dilanjutkan. Halo? Silakan lanjutkan presentasinya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa kita harus menyediakan website atau aplikasi yang dapat membantu pekerjaan para responden dalam hal pencatatan dan penilaian pelanggan. Nah, aplikasi ini memakai bahasa Indonesia dengan tampilan awal, icon Kongko Host, dan menggunakan background warna putih yang lebih banyak, ya. Kemudian aplikasi yang ini akan menampilkan informasi login, lokasi, kemudian rating pelanggan yang memiliki struktur home, kontak, dan logout. Dan juga aplikasi ini memiliki beberapa fitur khusus untuk karyawan dan juga adminnya yang terpisah. Oke, ya saya rasa sudah cukup bagus ininya kesimpulannya. Tinggal tadi pengolahan datanya aja yang kurang menarik kalau cuman tabel atau grafik yang sangat rame seperti itu, ya. Tolong di stop dulu share screen-nya. Oke ya, saya ketik komentar dulu ya. Kalau mau digabung cari pertanyaan mirip sehingga tidak membosankan. Bosankan, lanjutkan tampil. Nah, bentar ya. Nah. Oke. Nah, ini ya, kelompok yang tadi ya. Ini kesimpulannya ya, kelompok Sonia dan kawan-kawan ini ya. Nah, ini kelompok Sonia dan kawan-kawan, ini kesimpulannya ya. Kesimpulannya, reviewnya, hasil review saya ini ya, bahwa grafik tadi sudah kamu olah, tapi pas nampil ke gambarnya itu terlalu rame, jadi bosen doang. Buatlah per item atau dibuat gabungan dari beberapa pertanyaan yang mirip. Kemudian lanjutkan saja ini ke dalam prototipenya ya. Kesimpulannya sudah oke, tapi tampilan grafik tadi aja yang harus diperbaiki. Oke ya? Ngerti, paham? Sonia, paham Sonia? Paham, Pak. Oke. Ya, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke Dela Santika, ini sudah ada kawannya belum? Sudah, Pak. Ada. Oke. Berapa NIM Dela Santika? 01 belakangnya 017, Pak. Nah, ini 12 bukan 13 ya, 12 ya. Yang 11, Pak. Oh, 11. Oke, ujungnya berapa? 017. 17. Yang sudah presentasi boleh keluar dari Zoom ya. Kan kamu kan lah sudah, tidak perlu lagi menyaksikan. Yang sudah presentasi silakan keluar dari Zoom ya. Siapa tahu kamu nak ngawik yang lain. Yang belum presentasi B yang masih di Zoom. Oke, lanjut.
Siapa lagi? Saya Pak. Saya Pak. Saya Pak, siapa namanya? Agung Jiwandanu Pak. Agung Jiwandanu. NIM-nya 12 Pak. Bentar, aku ngetik dulu Jiwandanu. Jiwandanu. Ya. Berapa NIM kau Agung? 12 yang depannya Pak. 12, Kalau terus yang belakangnya? 45. 45. Ya. Oke, tengahnya 8 bukan ya? Ya, benar Pak. Bukan 17845 bukan ya? Bukan. Bukan. Selanjutnya siapa? Milda Pak. Siapa? Milda Kamilia. Milda Kamilia. Milda Kamilia. NIM-nya berapa Milda Kamilia? Ini sama kayak Dela Pak, ujungnya 11. Dela tadi 11 ya. Ujungnya 11 juga kok. Iya Pak. Oke, Milda Kamilia. Siapa lagi? Saya Pak. Siapa? Abdul Rashid Fairuz Habibullah. Fairuz apa artinya? Nah, enggak tahu Kak. Enggak tahu Pak. Fairuz itu kayaknya nama batu gitu ya. Nama kakek saya Pak. Bukan permata, enggak salah. Fairuz nama batu permata, batu Fairuz enggak salah. Benar enggak? Kurang tahu juga Pak. Nah, kau tanya sama orang tua kau. Fairuz apa artinya? Katanya nama kakek saya Pak. Iya, aku tahu nama kakek kau. Itu kan bahasa Arab. Apa artinya Fairuz? Berapa NIM kau nih? Sama kayak Milda Pak, tapi ujungnya 003. Oke ya. Sudah ya. 4 orang ya. Oke, judulnya silakan siapa yang mau presentasi. Judulnya apa? Aplikasi Android untuk pertikaran NAS, Pak. Aplikasi Android untuk pertikaran NAS. Oh, pertikaran 4 tahun 2020. Tahun 2022 ya. Oke, aplikasi Android untuk pertikaran 4 tahun 2022. Silakan lanjutkan. Yang mau presentasi siapa? Baik, Pak. Izin untuk presentasi. Di sini untuk aplikasi kami yaitu aplikasi Android untuk pertikaran NAS 4 tahun 2022. Nah, sedikit menjelaskan mengenai aplikasi pertikaran NAS, di mana tentang pertikaran NAS ini merupakan perkemahan bakti Satuan Karya Pramuka Bayangkara tingkat nasional yang mana akan diadakan 5 tahun sekali. Sedangkan aplikasi Android yang akan kami buat ini merupakan salah satu agar merubah ataupun mengganti dari buku panduan yang dicetak tebal menjadi sebuah aplikasi yang dapat digunakan pada Android. Sedangkan tujuan lain untuk pembuatan aplikasi ini yaitu sebagai media informasi, petunjuk teknis kegiatan maupun petunjuk pelaksanakan kegiatan dan juga dapat dijadikan sebagai ID card. Itu tujuan awal dari kami membuat aplikasi ini. Dan untuk data mentah di sini kami terdapat 18 responden, yang mana 18 responden ini merupakan terdiri dari 3 staf Kuarda dan juga sisanya dari DKD Sumatera Selatan yang memiliki latar belakang pekerjaan 3 staf Kuarda, 3 wira swasta, 2 freelance, 1 teknisi alat kesehatan, dan 9 mahasiswa. Yang kami laksanakan untuk mendapatkan survei ini berada di kuartir daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan. Ini merupakan data mentah yang kami olah di Microsoft Excel. Nah, dan untuk hasil survei yang telah kami dapat, yaitu untuk pertanyaan pertama, yaitu, nah di sini kami terdapat 2 jenis pertanyaan, di mana 2 jenis pertanyaan yang pertama itu yang lebih bersifat umum, yang ada 3 pertanyaan yang lebih bersifat umum, dan
9 pertanyaan yang lebih menjurus kepada aplikasi yang akan kami buat. Nah, pertanyaan yang pertama ini merupakan pernah atau tidak menggunakan suatu aplikasi pada kegiatan perkemahan khususnya di Pramuka. Nah, 18 responden menjawab 9 sudah pernah dan 9 belum pernah menggunakan aplikasi ini. Dan kebanyakan setelah kami cari tahu dan bertanya secara langsung pada saat survei, 9 yang sudah menggunakan aplikasi ini hanya berbentuk web dan juga aplikasinya itu hanya untuk registrasi peserta, tidak sebagai pengganti dari buku panduan. Selanjutnya yaitu untuk apakah e-book lebih efektif dibandingkan buku panduan berbasis kertas, 9 responden menjawab sangat efektif dan 8 responden menjawab cukup efektif dan hanya 1 yang menjawab tidak efektif. Dan pertanyaan umum yang ketiga yaitu manfaat buku panduan e-book dibandingkan buku panduan berbasis kertas pada saat perkemahan. Di sini kami membolehkan para responden untuk dibolehkan menjawab maksimal 3 pertanyaan, dan hasil dari surveinya menunjukkan 13 responden menjawab bermanfaat karena dapat mengurangi penggunaan kertas, 11 responden menjawab mengurangi biaya pembuatan buku panduan, 9 responden menjawab mudah dibawa, 7 responden tidak mudah tertukar dan hilang, 4 responden menjawab tidak mudah rusak, dan tidak ada yang menjawab untuk mudah dipahami. Selanjutnya lebih ke pertanyaan yang menjurus kepada aplikasi yang akan kami buat, yaitu yang pertama ini adalah apakah memungkinkan untuk menggunakan aplikasi Android untuk kegiatan pertikaran NAS 4 tahun 2022 di bumi perkemahan Gandus. 10 responden menjawab sangat memungkinkan, 7 responden menyebutkan cukup memungkinkan, dan hanya 1 responden yang mengatakan tidak memungkinkan. Nah, selanjutnya yang pertanyaan kedua secara menjurus kepada aplikasi, yaitu bahasa yang tepat yang digunakan pada aplikasi di Android untuk kegiatan pertikaran ini, yaitu 10 responden menjawab menggunakan bahasa Indonesia dan 8 responden menggunakan bahasa Indonesia dan Inggris. Nah, untuk kegiatan setelah kami tanya langsung kepada para pensurvei, ini menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu penggabungan untuk fitur-fitur utamanya saja yang menggunakan bahasa Inggris, tetapi untuk menjadwalkan kegiatan ataupun informasi yang dibagikan itu tetap menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya, warna dominan pada background aplikasi. 10 responden menjawab warna merah dan 4 responden menjawab warna biru, 2 responden warna putih, 1 responden warna kuning, dan 1 responden menjawab warna orange. Ini kenapa mereka banyak menggunakan warna merah? Karena seperti yang sudah diketahui sebelumnya itu tadi ada sudah ada logo ataupun masuk kegiatan yang dominan untuk warna merah. Selanjutnya di sini kami juga menanyakan mengenai nama aplikasi. Nah, di sini ada beberapa pilihan, di mana dari 18 responden tersebut, 9 responden memilih untuk nama aplikasinya Bimo Sinfo, 6 responden memilih Bimo Sipandu, 2 responden memilih Pertikaran Nasbook, 1 responden memilih Bimo Si Info. Nah, selanjutnya jadi menetap apa namanya kakek? Sesuai dengan yang terbanyak, Pak. 9. Bimo Sinpo. Ya. Bimo Sinpo. Apa Sinpo tuh? Bimo Sinfo itu kepanjangan dari Bimo Si Info, gitu, Pak. Ya, Bimo itu apa dia Bimo tuh? Itu maskotnya, Pak. Oh, nama maskotnya. Pak, maskot yang gajah namanya. Aku pikir Bimo itu Abdurrahman Fairuz ini, bukan ya? Nah, lanjut untuk logo tampilan awal. Di sini mereka kan sudah ada masuk kegiatan, logo kegiatan, lambang WOSEM, dan tunas, di mana kami menawarkan untuk tampilan awal aplikasi ini 9 responden menginginkan logo kegiatan Pertikaran NAS, dan 8 responden masuk ke kegiatan, dan 1 responden menjawab tunas kelapa, karena untuk lambang WOSEM dan juga lambang tunas kelapa sedikit dipilih karena terlalu umum bagi anggota pramuka, karena tidak memiliki ciri tersendiri untuk kegiatan Pertikaran NAS. Nah, selanjutnya berapa banyak fitur utama yang ditampilkan pada aplikasi? 7 responden menjawab untuk 7 responden menjawab untuk menampilkan 3 fitur, sedangkan 5 responden menjawab untuk menampilkan 4 fitur, dan 5 responden lagi untuk menjawab menampilkan
4 fitur dan 1 responden menjawab untuk 2 fitur. Jadi di sini kami menggunakan 3 fitur utama. Nah, setelah tadi pemilihan dari 3 fitur utama yang akan diberikan, di sini kami juga menawarkan beberapa fitur utama yang kemungkinan akan kami jadikan pada aplikasi yang akan kami buat. Yang pertama, di sini kami wajibkan para survei untuk mengisi 3 jawaban agar lebih karena tiga fitur utama yang kami inginkan tadi. Jadi di sini hasilnya 13 responden menjawab untuk sebagai ID card, 12 responden menjawab jadwal kegiatan, 10 responden menjawab petunjuk teknis kegiatan, 9 responden untuk maps, 6 responden untuk petunjuk pelaksanaan kegiatan, dan 4 responden untuk menunjukkan catatan harian. Ini tidak ada yang menampilkan lokasi karena lebih efektif pada penggunaan Google Maps. Jadi kemungkinan besar untuk fitur utama yang akan kami gunakan yaitu sebagai ID card, jadwal kegiatan, dan juga petunjuk teknis kegiatan. Nah, berkaitan juga dengan petunjuk teknis kegiatan tadi, kami tanyakan pada nomor 11, yang mana tampilan informasi buku petunjuk yang diinginkan oleh para survei dapat dilihat langsung pada aplikasi atau hanya bisa mendownload file buku petunjuk saja. Jadi kebanyakan atau 16 responden menjawab melihat langsung pada aplikasi, jadi tidak harus keluar masuk untuk melihat buku petunjuk. Dan pertanyaan yang terakhir yaitu tampilan jadwal kegiatan yang diinginkan. Nah, tampilan jadwal yang diinginkan tadi juga termasuk pada 3 fitur utama yang dipilih. Jadi untuk jadwal kegiatan ini ada 2 pilihan, yaitu berdasarkan kegiatan yang akan diikuti atau menampilkan seluruh kegiatan. Nah, di sini 11 responden menjawab menampilkan seluruh kegiatan dan 7 responden memilih untuk berdasarkan kegiatan yang akan diikuti. Nah, untuk ini kenapa banyak mereka memilih ini, karena kan pada saat terjadinya pelaksanaan kegiatan ada HP ataupun yang tidak memiliki daya baterai dapat melihat ataupun bertanya kepada teman-teman yang lain. Jadi dipilihlah untuk menampilkan seluruh kegiatan. Selain itu kami juga memiliki kolom saran. Ini beberapa saran yang dituliskan oleh teman-teman penyusun survei yang dapat memberikan fitur catatan kecil, aplikasinya kalau bisa offline, ukuran aplikasi kecil, fitur pengenalan kota Palembang, login menggunakan nama dan nomor HP, fitur dokumentasi kegiatan per hari, gunakan barcode sebagai ID card, terdapat fitur maps, pos darurat atau pos kesehatan. Nah, untuk bagian saran ini mungkin akan kami pertimbangkan kembali, mengingat apakah misalnya bisa ditampung pada fitur-fitur utama yang ketiga tadi, mungkin bisa dijadikan sub-subnya kayak itu, Pak. Nah, ini untuk kesimpulan. Jadi untuk kesimpulan pada hasil survei kami ini, di mana untuk mendukung kegiatan Pertikaranas 4 tahun 2020 di Bumi Perkemahan Gandus sebagai sarana pengganti buku panduan berbasis kertas yang mana akan dibuat berdasarkan saran dari para anggota pramuka yang nantinya akan menjadi panitia di acara perkemahan tersebut. Menurut beberapa responden yang kami tanyakan langsung mengatakan sangat memungkinkan untuk menggunakan aplikasi Android untuk kegiatan Pertikaranas yang bertempat di Bumi Gandus dikarenakan hampir seluruh anak muda di usia SMA dan mahasiswa sudah memiliki Android dan tentunya akan sangat sering dibuka meski saat perkemahan berlangsung. Serta akses internet di Bumi Perkemahan Gandus sudah mulai stabil dan pada aplikasi tersebut kami menggunakan nama aplikasi Bimosinfo menggunakan bahasa Indonesia dengan 3 fitur utama pada aplikasi dan warna dominan background aplikasi merah dan tampilan awal aplikasi yaitu logo kegiatan Pertikaranas. Ini untuk logo kegiatan Pertikaranas ya ini Pak. Alhamdulillah kami mendapatkan informasi untuk logo dan juga maskot. Dan ini sedikit lampiran foto pengambilan saat pengambilan survei di Warda Gerakan Pramuka Sumatera Selatan. Mungkin itu saja Pak yang dapat kami sampaikan. Oke ya. Ya, jadi kesimpulannya apa kesimpulannya? Kesimpulannya tadi itu aplikasinya itu diterima baik oleh para survei itu kalau untuk pun digunakan kalau untuk dan menggunakan ini tadi Pak dengan aplikasi fitur utama bahasa warna dominannya juga sudah ada Pak dan juga logo kegiatannya itu dari responden dan juga dari kami memilih untuk logo Pertikaranas bukan maskot gitu. Ya, Pak, saya rasa sudah bagus ya. Tolong tutup dulu. Share screen-nya tutup. Oke ya. Jadi kesimpulannya untuk kelompok ini udah bagus, tinggal kamu lanjutkan saja ini ya, kelompok ini. Ya, kelompok Dela,
Ini silakan dilanjutkan ke prototipenya ya. Oke ya. Ya. Oke, sekarang kita ke kelompok lain. Nah, ini kelompok. Oh, tinggal inilah orangnya ya, yang belum maju ya. Yang lain udah anu ya. Oke ya. Oke. Coba saya panggil ini. Salwa sudah belum? Salwa Ayu Rafika. Salwa sudah belum, Salwa? Halo Salwa? Salwa sudah belum? Belum. Nah, oke, kelompok Salwa dan kawan-kawan ya. Oke, kelompok Salwa dan kawan-kawan. Sebentar ya. Sebentar. Saya mau share yang ininya dulu, apa? Excel-nya dulu. Kelompok Salwa. Yang lain boleh keluar yang sudah ya. Oke ya, yang sudah boleh keluar. Oke, berapa nih kau Salwa? 012 Pak ujungnya. Kau termasuk yang 1 3 kali atau 1 1 2? Yang 1 3 kali. Salwa, Ayu, Rafika. Terus siapa kawannya? Siapa Saya, teman? Pak. Muhammad. Saya, Pak. Muhammad Reski Hamesi Akhyar. Reski Amesi. NIM-nya berapa? Yang 112, Pak. Terus? 11238 belakangnya, Pak. Lanjut, siapa lagi anggotanya? Saya, Pak. Namanya siapa? Elsa Maharani Putri. NIM-nya berapa, Elsa? 019, Pak. 1 3 kali. Siapa lagi? Saya Pak. Namanya siapa? Siti Lutfia Uniga. Siti Via Uniga. Uniga. Oke, Uniga. Berapa NIM-nya Uniga? Yang 1 3 kali, belakangnya 16, Pak. Oke. Ini judulnya apa judulnya nih? Masih ada satu lagi, Pak. Masih kurang, Pak. Masih kurang satu Kok orang lagi. dia? Kenapa anggotanya bisa lebih sih tuh? Saya Pak, belum Pak. Ya kenapa bisa 5 ini? Kenapa bisa 5 ini? Kan kemarin pembagiannya memang ada beberapa kelompok yang 5 Pak. Oke, siapa namanya? Muhammad Ardiansyah Pak. NIM-nya berapa? Yang 1128, belakangnya 28. Namanya Muhammad Ardiansyah Pak. Muhammad Ardi Ansyah. Oke. Oke, judulnya apa judulnya ya? Judulnya, Pak, layanan pemesanan travel. Terus? Dan penyewaan mobil berbasis website. Sudah judulnya? Belum, Pak. Atau yang bisa disebut dalam kurung travel spasi lah yo. Setelah lahnya ada strip, Pak. Lah yo. Mana ini? Iya, Pak. Lah itu pakai H ya? Iya, Pak.
Apa artinya lahyo itu? Travel lahyo itu kayak ngajak Oh. nyewa travel itu tuh dan berbasis di Indralaya lahyo. Iya. Oke. Silakan di share screen. Aplikasi untuk tugas bentar untuk tugas kelompok IMK kelompok kami berjudul website travel dan penyewaan mobil di Kota Indralaya dengan anggota kelompok Samaharani Putri, Siti Lutfia Uniga, Salwa Ayu Rafika, Muhammad Ardiansyah, dan saya sendiri Muhammad Rizky Hamesi. Next. Kami mengumpulkan survei mengumpulkan survei di kosan Al Qudus Gang Buntu Indralaya dan mendapatkan 25 responden. Dari 25 responden tersebut terdapat 15 pertanyaan yang kami tanyakan. Ini pertanyaan pertama, apakah Anda mempunyai kendaraan pribadi? Kami menanyakan apakah anak-anak kosan di kosan Al Qudus tersebut mempunyai kendaraan pribadi. Sekitar 68% mempunyai motor, 28% tidak memiliki, dan hanya 4% yang punya keduanya. Analisis dari pertanyaan ini, 68% dari total responden memiliki kendaraan roda 2, sedangkan 28% tidak memiliki yang memiliki mobil dan punya keduanya hanya sebanyak 4%. Next. Pertanyaan kedua, pernahkah Anda menemukan kesulitan saat bepergian dari Indralaya menuju Palembang? Sekitar 72% pernah merasakan hal tersebut, sedangkan 20% tidak pernah dan 8% sering. Dari distribusi ini bisa kita lihat sekitar 80% dari total responden setidaknya pernah merasakan kesulitan saat bepergian dari Indralaya menuju Palembang atau tempat lainnya. Lanjut. Pertanyaan ketiga, pernahkah Anda menemukan kesulitan dalam mengangkut barang, pindahan atau dan lain-lain? Terdapat 48% yang pernah merasakan hal tersebut dan 30% yang sering merasakannya. Seperti pertanyaan sebelumnya, sekitar 80% dari total responden pernah merasakan hal atau pernah menemukan kesulitan dalam mengangkut barang-barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Bisa itu pindahan atau hanya mengangkat barang saja. Next. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor 4. Bagaimana menurut Anda tingkat kesulitan dalam menemukan travel ataupun penyewaan mobil di Indralaya? 64% menjawab sangat mudah untuk mendapatkannya, 32% sulit, 4% sangat mudah. 32% di sini menunjukkan bahwa masih ada beberapa orang yang menemukan kesulitan dalam menemukan travel atau jasa penyewaan mobil di Indralaya, yang berarti kehadiran website ini akan membantu mereka. Next. Jika menggunakan jasa antar atau travel, berapakah tarif yang dikenakan? Contohnya dari Indralaya ke Palembang ke kota Palembang, 80% pernah menjawab mereka dikenakan biaya 25.000, 60% 35.000, sedangkan 4% 100.000. Hal ini berarti sekitar 96% dari total responden dikenakan biaya tarif jasa antar atau travel itu sekitar 25.000 sampai 35.000. Lanjut. Pertanyaan nomor 6, apakah dibutuhkan website untuk pemesanan jasa travel ini dan penyewaan mobil untuk domisili Indralaya? 83% menyatakan membutuhkan website ini, 6% menyatakan sangat butuh, sedangkan 11% menyatakan tidak butuh. Berarti sekitar 89% membutuhkan website untuk menyediakan layanan
pemesanan jasa travel dan penyewaan mobil untuk domisili Indralaya. Next. Pertanyaan ketujuh, menurut responden, apakah website pemesanan jasa travel dan penyewaan mobil dapat membantu mahasiswa Universitas Sriwijaya, terkhususnya di Indralaya? Semua bisa dilihat 64% itu menyatakan sangat membantu dan 36% menyatakan lumayan membantu. Dari sini kita bisa mendapatkan analisis bahwa website penyediaan layanan penyewaan mobil ini, penyewaan travel dan mobil sangat membantu mahasiswa Universitas Sriwijaya. Lanjut. Apakah jasa tambahan driver atau supir dibutuhkan untuk penyewaan mobil? 88% dari total responden menyatakan mereka membutuhkan layanan supir tambahan. Sedangkan 12% tidak membutuhkan. Lanjut. Kenyamanan kendaraan apa, fasilitas kenyamanan pada kendaraan apa yang diinginkan oleh responden saat menyewa travel atau mobil gitu. Terdapat 5 jenis fasilitas yang bisa disediakan. Sekitar seperempat dari total responden menjawab bahwa mereka membutuhkan mobil atau mobil yang bersih dan rapi. Lalu 22% menyatakan butuh supir yang ramah dan 25% menyatakan butuh mobil yang wangi. Sedangkan 18% menyatakan ingin mobilnya itu bebas asap rokok. Sedangkan 9% menyatakan butuh multimedia yang bisa diambil kalau multimedia ini bisa dijadikan pilihan opsional. Lanjut. Bagaimana bentuk website yang disukai dan mudah digunakan? 92% dari total responden menjawab mereka lebih menyukai website yang berbasis icon dan gambar. Lanjut. Menurut responden, warna dan tema apa yang cocok dalam website travel dan penyewaan mobil ini? 64% menjawab monoton, 32% colorful, 4% monokrom. Monoton artinya di sini berarti website tersebut akan menggunakan satu gradasi warna saja, sedangkan colorful menggunakan lebih dari satu gradasi warna. Mungkin untuk websitenya nanti akan menggunakan 2 pilihan tersebut. Lanjut. Di dalam website ini terdapat pilihan penyewaan mobil. Apakah diperlukan keterangan tambahan mengenai detail dari kendaraan? 80% sangat perlu untuk detail kendaraan, sedangkan 20% hanya sedikit. Yang artinya setidaknya dibutuhkan informasi terhadap detail kendaraan yang akan disewa. Lanjut. Pertanyaan 13, bahasa apa yang ingin digunakan dalam website ini? 92% menyatakan ingin jenis pembayaran apa saja yang ingin dimasukkan ke dalam website. 30% dari responden menjawab kalau mereka lebih nyaman bertransaksi di Dana dan tunai atau cash. Sedangkan 27% nyaman di transfer bank dan 13% di OVO. Lanjut. Pertanyaan 15. Pelayanan pelanggan apa yang dapat membantu? Sekitar 46% menyatakan nyaman menggunakan WhatsApp, 33% nyaman saat menelpon secara pribadi, 11% untuk email, 10% untuk Telegram. Lanjut. Kesimpulan dari analisa tersebut, website layanan pemesanan travel dan penyewaan mobil ini sangat dibutuhkan oleh mahasiswa Indralaya. Hal ini dikarenakan kebanyakan mahasiswa hanya memiliki kendaraan roda 2 atau bahkan tidak memiliki kendaraan sama sekali, yang menyebabkan susahnya dalam bepergian dari Indralaya menuju Palembang atau tempat lain, lalu dalam kegiatan pindahan. Dengan tersedianya layanan ini akan mempermudah mahasiswa Indralaya dalam bepergian ke Palembang atau ke tempat jauh lainnya
dan dalam kegiatan pindahan yang tentunya harus ramah di kantong mahasiswa. Lanjut. Untuk tampilan website ini menggunakan tema monokrom berbasis ikon dan gambar. Website harus menyediakan opsi super tambahan dan detail dari mobil atau travel yang akan disewakan. Mobil atau travel yang tersedia harus menyediakan fasilitas demi kenyamanan penumpang seperti pengharum mobil, mobil yang bersih dan rapi, supir yang ramah, serta multimedia sebagai pilihan opsional. Lanjut. Metode pembayaran digital. Metode pembayaran digital. Selain pembayaran secara cash, harus tersedia sebagai opsi tambahan dalam melakukan pembayaran layanan. Apabila terjadi ketidaknyamanan dalam pelayanan, website akan menyediakan beberapa platform untuk hal tersebut. Contohnya seperti WhatsApp dan telepon secara pribadi. Terima kasih. Itulah presentasi dari kami. Kalau ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan tutup share-nya. Oke ya, saya share ini ya. Oke. Nah, jadi ini tolong diperbaiki aja ya, kelompok Salwa dan kawan-kawan ini ya. Jadi sudah bagus, cuman nanti lanjutkan prototipenya sesuai dengan hasil survei. Kan banyak tadi hasil surveinya apa, itu diakomodasi dalam websitenya ya. Cuma survei, banyak survei tapi tidak diakomodasi apa yang dikehendaki oleh pengguna. Mungkin itu saja dulu dari saya ya. Untuk semuanya saya rasa cukup dulu karena waktunya sudah hampir jam 3:30. Sampai jumpa Rabu depan yang belum ya, Rabu depan. Ya. Mudah-mudahan Rabu depan saya tidak mogok lagi mobil ya, lancar mobil aku ya. Jadi Rabu depan kita bisa offline. Oke, assalamualaikum. Maaf Pak, Kenapa? kelompok kami belum presentasi Pak. Rabu depan. Oh iya Pak, maaf Pak. Terima kasih Pak. Rabu depan yang belum presentasi kita lanjutkan minggu depan. Oke ya. Ada pertanyaan lagi yang lain? Cukup? Cukup ya? Cukup Pak. Jadi sampai jumpa, yang belum kita lanjutkan minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, saya tutup ya. Bapak. Yuk.